Shalom saudara-saudara, selamat bertemu kembali dalam acara M7M, Meaningful 7 Minutes bersama dengan Grace Alone Multimedia Ministry. Hari ini kita akan belajar tentang mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan. Dalam pembahasan yang lalu kita sudah belajar bagaimana kita bisa memiliki keyakinan keselamatan. Hari ini kita akan belajar mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan. Mengapa kita sebagai orang Kristen harus yakin tentang keselamatan kita. Yang pertama adalah karena itu akan menjadi penguat bagi kita ketika menghadapi penderitaan. Hidup sebagai orang Kristen tidak lepas dari penderitaan. Kita akan masih menghadapi berbagai macam masalah di dunia ini. Tapi dengan mengetahui bahwa keselamatan kita adalah pasti dijamin oleh Allah, maka itu bisa menguatkan kekuatan pengharapan kita di dalam Tuhan. Misalnya di dalam Roma pasal yang kelima, Paulus berbicara tentang penderitaan. Mulai dari ayat yang ketiga dia berbicara tentang penderitaan yang harus dilalui oleh orang Kristen. Walaupun kita berada dalam anugerah, walaupun kita berada dalam kasih karunia, tetapi tetap kita akan menghadapi penderitaan. Dan Paulus ingin supaya jemaat di Roma yakin penderitaan tidak akan mengalahkan mereka. Nah, bagaimana cara Paulus meyakinkan bahwa penderitaan tidak mengalahkan mereka? Yaitu dengan menceritakan tentang kasih Allah. Mulai ayat yang ke-6 sampai yang ke-8, Paulus bicara Kristus mengasihi kita ketika kita masih lemah, ketika kita masih berdosa, Kristus mengasihi kita. Dan bukan cuma itu. Ini yang mau saya tekankan, yaitu di Roma pasal 5 tadi, ayat yang ke-9, Paulus mengatakan, lebih-lebih karena kita sekarang telah dibenarkan oleh darahnya, kita pasti akan diselamatkan dari murka Allah. Sebab jikalau kita ketika masih seteru, diperdamaikan dengan Allah oleh kematian anaknya, lebih-lebih kita yang sekarang telah diperdamaikan pasti akan diselamatkan oleh hidupnya. Pada saat kita menderita, kita seringkali meragukan kebaikan Tuhan. Penderitaan itu bisa menggugurkan iman kita, berpotensi menggugurkan iman kita. Tetapi kalau kita punya iman yang sejati, kalau kita selalu mengingat bahwa dulu kita musuh dikasihi oleh Allah, dulu kita seteru dikasihi oleh Allah. Nah, sekarang kita sudah diselamatkan, kita menjadi anak-anak Allah. Bagaimana mungkin Allah akan menghukum anak-anaknya? Sedangkan kita dulu musuh-musuh saja. Diubah Allah menjadi anak-anak. Dulu yang seharusnya menerima hukuman kebinasaan, kita diberi kehidupan yang kekal. Jadi sekarang setelah kita menjadi anak-anak Allah, setelah mendapatkan keselamatan di dalam Kristus, maka itu menjadi penguat bagi kita. Ketika ada penderitaan, ketika ada potensi yang membahayakan iman kita, yang meragukan iman kita, maka kita diminta untuk selalu mengingat tentang kasih Allah yang sudah menyelamatkan kita dahulu, menerima kita apa adanya, sehingga Allah yang sama akan terus memelihara kita. Keyakinan ini membuat kita kuat di dalam penderitaan kita. Yang kedua, mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan, yaitu supaya kita terdorong untuk menjangkau orang lain. Supaya kita terdorong untuk menjangkau, memberitakan Injil, berbagi kehidupan dengan orang lain. Di dalam 1 Petrus pasal yang ketiga ayat yang ke-15 dikatakan seperti ini. Ayat yang ke-15, tetapi kuduskanlah Kristus di dalam hatimu sebagai Tuhan, dan siap sedialah pada segala waktu untuk memberi pertanggungan jawab kepada tiap-tiap orang yang meminta pertanggungan jawab dari kamu tentang pengharapan yang ada padamu. Tetapi haruslah dengan lemah lembut dan hormat. Petrus di sini bicara tentang pengharapan yang ada padamu. Pengharapan yang pasti di dalam Kristus. Pengharapan untuk menerima kemuliaan sebagai anak-anak Allah. Dan kalau kita memiliki pengharapan itu, maka kita terdorong untuk berani memberikan pertanggungan jawab. Mengapa? Karena kita punya. Kita tidak bisa mempertanggungjawabkan sesuatu yang kita tidak punya, yang kita tidak yakini. Kalau kita punya dan kita yakin bahwa kita punya pengharapan yang teguh di dalam Kristus, maka kita akan terdorong untuk berani menjangkau orang lain.
Kalau ada orang yang membutuhkan berita itu, kita akan menyampaikannya dengan lebih punya keyakinan, dengan lebih punya keberanian, dan kita tidak takut merasa diserang ketika orang itu mempertanyakan kebenaran kita. Karena kita yakin bahwa apa yang kita percayai adalah benar, dan bukan cuma benar, tapi apa yang kita percayai itu memberi jaminan kehidupan kekal kepada kita. Sehingga sangat penting untuk mengetahui kepastian pengharapan kita. Kalau kita merasa pasti dengan pengharapan kita, itu akan mendorong kita berani berbagi kepada orang lain. Berani berinteraksi dengan orang lain. Berani untuk mempercakapkan iman kita. Karena kita tahu ada kebenaran di sana. Kita tahu ada kepastian di sana. Orang yang tidak yakin dengan imannya, tidak yakin dengan kebenarannya, tidak yakin dengan keselamatannya. Bagaimana mungkin dia merasa terbakar semangatnya? Bagaimana mungkin dia merasa terdorong dengan kuat untuk membagikan itu kepada orang lain? Sedangkan dia sendiri tidak yakin. Kita perlu yakin tentang pengharapan kita sehingga kita bisa menjangkau orang lain. Yang ketiga, mengapa kita perlu memiliki keyakinan keselamatan adalah supaya kita terus-menerus memurnikan kesalehan kita. Kita terus-menerus memurnikan kesalehan kita. Kesalehan di dalam kekristenan itu bukan syarat keselamatan. Kebaikan, perbuatan baik kita bukan syarat untuk mendapatkan keselamatan. Sebaliknya itu merupakan ucapan syukur kita karena kita sudah diselamatkan. Di dalam Filipi pasal yang kedua, saya bacakan untuk kita. Ayat yang ke-12 dikatakan demikian oleh Paulus. Hai saudara-saudaraku yang kekasih, kamu senantiasa taat. Karena itu tetaplah kerjakan keselamatanmu dengan takut dan gentar. Bukan saja seperti waktu aku masih hadir, tetapi terlebih pula sekarang waktu aku tidak hadir. Paulus memberikan nasihat supaya jemaat di Filipi mengerjakan keselamatan. Banyak orang salah menafsirkan ayat ini. Kata mengerjakan itu dalam bahasa Inggris terjemahannya lebih tepat. Bahasa Inggris menerjemahkannya work out, bukan work for. Kalau work for berarti kita mengerjakan sesuatu untuk mendapatkan keselamatan. Tetapi kata Yunani yang dipakai di sana lebih ke arah work out. Kita menunjukkan atau menyelesaikan keselamatan kita. Kata Yunani yang dipakai di sana, dipakai Paulus di Efesus pasal yang ke-6 dengan arti menyelesaikan. Jadi Allah sudah memulai keselamatan itu. Allah sudah memberikannya kepada kita dan kita diminta, didorong, diperintahkan untuk mengerjakan keselamatan itu terus-menerus. Sehingga pada waktu kita menunjukkan kesalehan, kita motivasinya murni, tulus. Ketika kita hidup dalam kesucian, bukan supaya kita mendapatkan sesuatu, bukan supaya kita mendapatkan pahala, bukan supaya kita mendapatkan keselamatan. Kesalehan kita merupakan ucapan syukur kita bahwa Allah telah menyelamatkan kita. Dan kita meresponinya dengan kesalehan kita. Sehingga kesalehan kita akan terus dimurnikan motivasinya. Kita saleh bukan karena ingin memperalat Allah, bukan karena ingin memanipulasi Allah, mengharapkan berkat-berkatnya. Kita hidup dalam kesalehan karena kita yakin bahwa kita sudah diselamatkan di dalam Tuhan. Nah, saudara, orang lain yang menganggap kesalehan sebagai syarat keselamatan, maka motivasi mereka bukan motivasi yang tulus seperti kita. Dan mereka juga tidak akan pernah melakukan kesalehannya itu dengan sukacita. Karena selalu mereka merasa terpaksa, selalu mereka merasa was-was. Siapa tahu kesalehan mereka tidak mencukupi untuk menyelamatkan mereka. Mereka melakukannya dengan paksaan karena mereka merasa aduh untuk selamat saja harus begini, harus begini, harus begini. Tapi bagi kita anak-anak Tuhan yang percaya Alkitab, kita diselamatkan karena iman melalui anugerah Allah. Kesalehan kita hanyalah ucapan syukur kita. Dan orang yang bersyukur untuk sesuatu yang besar, yang bersyukur untuk keselamatan, orang itu pasti mengerjakan kesalehannya dengan sukacita, dengan tulus. Bagaimana dengan kita? Apakah kita sudah yakin dengan keselamatan kita di dalam Yesus Kristus? Kalau kita yakin, maka kita akan menjalani keselamatan kita dengan cara yang berbeda seperti orang-orang lain. Tuhan memberkati kita. Amin.